Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini berarti siapa lagi ya yang belum bergabung? Noni sepertinya kehilangan Oke. sinyal juga, Bu. Oke, oke. Sambil Ibu mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Terima kasih. Hari ini kita mengawali perjumpaan pertama untuk praktikum kimia dasar lanjut setelah libur beberapa pekan, hampir 4 pekan ya. Dari pertemuan pertama kita cuma survei-surveian, kemudian belum ada praktikum-praktikumnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Prodi, kemudian beberapa waktu lalu juga Ibu ada bertanya-tanya ke Hafiz gitu kan. Hasil survei yang dilaksanakan Prodi itu menunjukkan bahwa hampir semua mahasiswa sepakat gitu kan untuk melaksanakan untuk mengikuti kegiatan praktikum dengan model blended learning. Artinya ada yang dilakukan secara online, ada yang dilakukan secara offline. Hanya saja seperti yang beberapa waktu lalu Ibu sampaikan juga ke Hafiz melalui WA pribadi, bahwa sampai hari ini itu program studi belum memberikan kebijakan yang jelas, karena memang dari kampus sendiri juga masih belum jelas terkait pelaksanaan blended learning. Blended learning kan artinya pada saat offline berarti anak-anak Ibu semua harus masuk ke kampus nih melaksanakan praktikum, sedangkan sampai hari ini sudah masuk bulan Oktober, perkuliahan kita berarti sisa sekitar 2 bulan lagi sampai Desember. Belum ada kebijakan mengenai bagaimana teknis, misalnya peraturan masuknya, apakah memang seperti yang diperkirakan Prodi harus ada surat keterangan sehat atau memang perlu rapid test sebelumnya dan sebagainya. Nah, yang terkait itu belum ada. Jadi saat Ibu berkonsultasi ke Bapak Sekprodi, beliau menyatakan untuk sementara asumsinya kita asumsikan saja bahwa memang perkuliahan semester ini full daring, asumsinya, kata beliau seperti itu. Nah, ketika di dalam perjalanan waktunya, misalnya ternyata nanti di bulan Desember atau di akhir-akhir kampus mengeluarkan kebijakan untuk membolehkan mahasiswanya masuk kampus gitu kan untuk praktik dan sebagainya, maka nanti dari praktikum yang telah kita kerjakan, praktikum yang telah kita kerjakan secara online, maka akan kita pilih 1 atau 2 praktikum untuk dipraktikkan, tetapi tidak lagi membuat laporannya, karena kan secara tata aturan penjadwalan kita, laporan sudah dikerjakan pada saat online, pada saat online seperti itu. Jadi offline-nya nanti jika memang ada dan diberikan kesempatan oleh kampus untuk melaksanakan offline, maka kita akan mencoba melaksanakan praktikumnya seperti itu biar dapat pengalamannya. Nah, kemudian ini Ibu mau share layar tentang tatanan atau aturan atau jadwal praktikum kita. Bentar ya. Apakah sudah terlihat di layar anak-anak Ibu semua? Sudah, Bu. Jelas atau perlu Ibu perbesar? Bisa dibaca dengan jelas ya? Oke. Bisa. Oke, baik. Panduan pelaksanaan mata kuliah untuk praktikum kimia dasar lanjut kita, seperti yang Ibu sampaikan di mata kuliah kimia dasar juga, bahwa perkuliahan kita dari tanggal 7 September sampai 24 Desember 2020. Berarti kalau ini kita baru mulai di Oktober, kita punya sisa waktu Oktober, November, Desember, kurang lebih 2 bulanan lah ya. Minggu tenangnya dari 28 Desember sampai 1 Januari, UASnya dari 4 Januari sampai 15 Januari, kemudian nanti nilai kesiapan masuknya dari tanggal 11 sampai 22 Januari. Kemudian di sini
Mata kuliah praktikum kimia dasar lanjut kita dilaksanakan sebanyak 17 kali pertemuan. Untuk hitung-hitungan pertemuan dengan rincian kegiatan pertemuan disajikan pada tabel berikut. Hari ini pertemuan kelima, pertemuan 1 sampai ke 4 Ibu anggap hadir semua, dengan nanti catatan di siakat akan Ibu sesuaikan, dimana pada saat awal kemarin kan Ibu ada meminta survei pra perkuliahan, kemudian ada juga survei media pembelajaran, dan 2 pekan libur gitu kan, dari tanggal berapa kemarin sampai tanggal 2 Oktober, yang mana persiapan yang visitasinya kimia seperti itu. Nah, hari ini jadwalnya kita adalah kontrak perkuliahan, kontrak perkuliahan seperti umumnya lah ya gitu kan, bahwa memang nanti perkuliahan kita akan dilaksanakan berdasarkan hasil survei media kemarin, sama sebenarnya kayak KDL gitu kan, GC, WA, kemudian ada GM juga gitu kan. Nah, kemudian panduan pelaksanaan mata kuliah praktikum ini yang Ibu tampilkan ini. Panduan penilaian nanti juga akan Ibu tampilkan. Tata tertib pelaksanaan praktikum ini sama waktu kalian praktikum kimia dasar kemarin yang sempat 6 kali praktikum kalau tidak salah ya, yang 6 apa 5 kali praktikum yang offline-nya. Kemudian panduan keselamatan kerja juga sama kayak yang KDL, ini tidak akan Ibu jelaskan ulang. Kemudian kita di semester ini asisten praktikumnya masih abu-abu, masih merah kayak gitu ya, masih belum jelas nanti apakah akan menggunakan bantuan asisten praktikum atau tidak. Nah, kemudian kita masuk ke inti praktikum. Kalau kita lihat di anak-anak Ibu semua sudah punya pedoman praktikum kimia dasar lanjut atau belum? Belum. Ya. Kalau belum, nanti akan Ibu sharekan di grup. Nanti bisa juga dicari ke kakak tingkatnya kalau mereka punya soft file-nya. Kalau tidak, nanti akan Ibu sharekan di grup mengenai panduan praktikum kita. Kalau di buku panduan praktikum itu ada beberapa ya, Ibu coba bukakan dulu. Apa ini praktikum? Kalau dilihat di panduan untuk praktikum kimia dasar lanjut, tampillah di tempat pian-pian, kelihatan lah. Gigi kelihatan, Bu. Oke. Kalau di tempat di buku petunjuk praktikum itu ada 9, 10, ada 11 praktikum, tetapi yang waktu dulu tahun lalu yang kakak-kakak tingkat itu kita cuma melaksanakan ada sebanyak 6 kali praktikum. Ya, 6 kali praktikum untuk 2, 3, 4, ya 6 kali praktikum untuk kimia dasar lanjut. Jadi yang dilaksanakan itu laju reaksi, studi kesetimbangan reaksi, asam basa, garam dan pH larutan, titrasi asam basa, pengujian elektrolit dan koloid. Kenapa sih Bu nggak dilaksanakan semua? Karena keterbatasan alat dan bahan tadi, jadi disesuaikan seperti itu. Ini untuk pedoman praktikum. Kemudian teknisnya kita gimana nih, karena kita online gitu kan. Kalau semester lalu yang praktikum kimia dasar masih sempat nih praktikum di lab. Nah, untuk ini kan posisi tidak ada di Banjarmasin semua, yang selain orang Banjarmasin seperti itu. Jadi Ibu konsepnya seperti ini. Minggu depan pertemuan 6. Jadi kita per 2 pertemuan seperti itu. 6 sampai 7. Pertemuan 6 dan pertemuan 7 berarti tanggal 16 dan 23 Oktober 2020 itu percobaan pertama tentang laju reaksi. Nah, itu tatanan praktikumnya gimana Bu? Awalnya sebenarnya Ibu sempat konsultasi, bukan konsultasi sih, berdiskusi sama asisten praktikum kalian yang kimia dasar. Ibu tuh awalnya pengen Ibu praktikal, Ibu ke kampus gitu kan, rekamkan video pengerjaan praktiknya, kemudian videonya Ibu share ke kalian, baru menganalisis. Tapi melihat beberapa kali kesibukan prodi ini sepertinya agak susah, harus melakukan turun ke lab sendiri, kemudian menyiapkan dan merekam sendiri, kemudian menguploadnya, agak butuh waktu menurut Ibu. Jadi Ibu coba rubah dengan cara yang seperti ini. Nanti di pertemuan 6 pekan depan Ibu akan menyerahkan kepada kalian bahan pembuatan laporan yang berisi di bahannya adalah prosedur kerja dan hasil pengamatan. Nanti akan Ibu carikan juga gambar-gambar hasil pengamatan. Nanti akan Ibu umumkan melalui Google Classroom kita. Kemudian kalian dari data-data yang Ibu berikan silahkan dicermati, dipelajari, dan dibuat laporannya.
dibuat laporan praktikum berdasarkan data yang ada, silahkan analisis sendiri walaupun praktikumnya ini tidak dilakukan gitu kan. Nanti juga akan ibu coba carikan video-video yang berhubungan, namun video yang ibu tampilkan itu bukan untuk dianalisis, hanya dilihat, oh ketika percobaan tentang laju reaksi dengan tujuan seperti ini berarti cara mengerjakannya seperti ini, tetapi videonya bukan dianalisis. Yang kalian analisis nanti adalah data yang sudah ibu berikan, data prosedur kerjanya, kemudian data hasil pengamatan. Untuk tujuan percobaan nanti kita akan mengikut tujuan percobaan yang ada di pedoman praktikum kita, seperti itu. Jadi tugasnya di pertemuan ke-6 anggaplah praktikumnya seperti itu ya. Kalian ibu kasih data, analisis, bikin laporan. Kemudian kalau ada ibu mensisipkan video di sana, silahkan videonya dicermati, dipelajari. Ini lebih dominan kepada kayak belajar mandiri gitu kan di pertemuan ke-6. Baru di pertemuan ke-7-nya, di pekan depannya, anak-anak ibu mengumpulkan nih laporan praktikum yang sudah dikerjakan. Laporan praktikumnya berarti bukan tulis tangan, ketik langsung lengkap dengan flowchartnya di bagian belakang, lampirannya juga. Nah, di pertemuan 7 pembuatan laporan ini jelas nanti akan tetap mengacu kepada pedoman praktikum, petunjuk praktikum kita. Jika ada pertanyaan dari petunjuk praktikumnya, maka akan kita jawab. Kita coba cek dulu yang tentang laju reaksi ya. Yang laju reaksi ini nanti akan ibu carikan hasil-hasil pengamatan. Nah, yang laju reaksi mana sih? Di nomor pengamatan. Nah, di laju reaksi ada pertanyaan tuh, dari percobaan yang telah Anda lakukan, bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Ini kan ada pertanyaan. Pertanyaan ini tetap dijawab dan nanti dilampirkan pada lampiran seperti normalnya kalian melakukan praktikum secara offline. Hanya saja kalian langsung ibu berikan data-data dan prosedur kerja yang harus dianalisis di dalam laporan, seperti itu. Nah, nanti di pertemuan ke-7-nya kalian mengumpulkan laporan praktikum. Pengumpulannya tetap melalui Google Classroom. Karena itu kan kalau ngumpul di Google Classroom itu ibu bisa langsung downloadnya langsung sekalian gitu kan. Kalau di email buka satu-satu. Kemudian nanti dari hasil laporan praktikum kalian, ibu akan melakukan pengecekan laporan dan membuat video pembahasan praktikum yang akan dibagikan pada pertemuan ke-8. Jadi ibu lihat dulu laporannya, ibu cek dulu laporannya kalian, baru ibu buatkan pembahasannya, seperti itu. Nah, nanti pembahasannya akan ibu sharekan kepada kalian di pertemuan ke-8. Nah, yang itu nanti dicermati. Kalaupun ada pertanyaan, nanti akan silahkan dituliskan pertanyaannya pada batasan waktu yang telah ditentukan di kolom untuk biasanya ibu uploadnya di YouTube kan, silahkan nanti komen di sana, seperti itu. Begitu seterusnya sampai percobaan. Kita cuma ada 3 kali percobaan untuk yang sesuai buku petunjuk. Percobaan di pekan ke-8 tanggal 30 bulan 10, percobaan 2 tentang studi kesetimbangan reaksi. Seperti itu juga teknisnya. Di pertemuan ke-9-nya mengumpulkan laporan, kemudian ibu bikinkan video pembahasan berdasarkan hasil laporan kalian, baru ibu bagikan videonya di pertemuan ke-10 saat pengumuman di Google Classroom untuk pertemuan ke-10. Kedengaran Kak ya? Habis itu di pertemuan ke-10 dan 11 itu sudah masuk di bulan November, sama kayak yang di atas tadi. Ini percobaan ketiga kita tentang titrasi asam basa. Konsepnya sama juga seperti yang sebelumnya. Nanti di pertemuan ke-11-nya kalian mengumpulkan dan ibu akan mengecek laporan kalian dan membuatkan video pembahasannya yang akan ibu bagikan videonya insya Allah sehari sebelum UTS. UTS kita di tanggal 27 bulan 11